Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke regio parotis, kita harus mengetahui dulu adanya regio-regio di kepala. Yang pertama tuh ada regio infravitalis, kemudian ada regio buccalis, ada regio mesenterica, ada regio frontalis maxillaris et orbitalis, ada regio larynx, ada regio nuchalis, ada regio polyventralis, dan yang terakhir di sini adalah regio parotis. Selanjutnya kita bakal melihat ini preparasi dari anatomi topografi dari regio parotis. Ini sebelum dilakukan penyayatan dan ini sudah dilakukan penyayatan. Untuk secara garis besarnya ini merupakan dari regio parotis. Untuk kepentingannya sendiri kita ada 3 kepentingan utama. Yang pertama itu ada untuk pembedaan, yang kedua untuk mempelajari nervus facialis untuk mencegah kelumpuhan pada daerah wajah, dan juga yang ketiga itu untuk palpasi kelenjar parotis pada saat terjadi parotitis. Di regio ini kita bakal menemukan satu kelenjar yaitu namanya kelenjar parotis. Kelenjar ini merupakan kelenjar terbesar penghasil saliva yang ada di regio kepala. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai titik-titik orientasi pada regio parotis. Nah, titik orientasi ini terbagi atas 5. Yang pertama, Alea atlantis dari os atlas, ramus caudalis mandibulae, segitiga fibor, persendian rahang, dan glandula thyroidea di lateral trakea. Nah, untuk segitiga fibor ini sendiri, ada juga titik-titik orientasi yang harus kita pelajari. Yang pertama, vena linguofacialis, sulcus jugularis, musculus sternocephalicus, tendon sternocephalicus, dan alea atlas. Pada slide ini dapat dilihat percabangan pembuluh darah utama pada regio kepala. Fokus kita adalah arteri karotid eksterna, yaitu cabang dari arteri karotis communis yang menjadi sumber utama suplai darah ke struktur kepala bagian luar. Arteri karotid eksterna memberikan cabang-cabang penting seperti arteri facialis untuk suplai jaringan wajah dan bibir, arteri lingualis untuk lidah dan rongga mulut, arteri maxillaris untuk struktur dalam rongga mulut dan hidung, arteri auricularis caudalis, dan cabang-cabang ke daerah telinga. Pada regio parotis, arteri ini berjalan dalam jaringan kelenjar parotis bersama vena dan cabang-cabang nervus facialis, sehingga menjadi titik anatomi yang perlu diperhatikan terutama pada tindakan bedah dan manipulasi daerah kepala. Dengan demikian, arteri karotid eksterna merupakan suplai darah utama bagi struktur wajah, rongga mulut, dan jaringan di sekitar kelenjar parotis. Pada slide ini ditampilkan preparat anatomi regio parotis dengan lapisan superficial yang telah dibuka. Terlihat kelenjar parotis yang menutupi bagian caudodorsal mandibula dan meluas ke arah ventral auricula. Cabang-cabang pembuluh darah dan saraf yang muncul dari kelenjar parotis dapat diamati, termasuk arteri dan vena facialis, serta cabang superficial nervus facialis. Garis kuning menandai batas kelenjar dan jalur struktur di atas permukaan masseter. Pada bagian ini kita dapat mengidentifikasi kelenjar parotis dan ductus parotideus, arteri dan vena facialis yang menuju ke struktur wajah, cabang nervus auriculopalpebralis, dan cabang superficialis saraf facialis. Gambaran ini menunjukkan bahwa regio parotis merupakan area kompleks dengan hubungan erat antara kelenjar, pembuluh darah besar, dan saraf superficial, sehingga penting diperhatikan pada tindakan pembedahan kepala. Slide berikut memperlihatkan lapisan yang lebih dalam dari regio parotis setelah jaringan superficial disingkirkan. Di sini terlihat percabangan lengkap nervus facialis yang keluar dari kelenjar parotis, kemudian menyebar untuk mempersarafi otot-otot ekspresi wajah. Tampak juga arteria karotis eksterna dan percabangannya, termasuk arteri maxillaris dan arteri facialis, yang menyediakan suplai darah utama untuk wajah. Selain itu, struktur vena besar seperti vena jugularis eksterna dan percabangannya tampak jelas di sisi ventral.
Pada preparan ini, kita dapat melihat nervus facialis, arteri carotis externa, vena jugularis externa, dan hubungan erat antara saraf, arteri, dan kelenjar parotis. Visualisasi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman hubungan anatomi mendalam regioparotis karena cedera pada saraf atau pembuluh darah dapat menyebabkan gangguan fungsi wajah dan pendarahan signifikan. Nah, pada bagian ini diperlihatkan lapisan profunda regioparotis dari sisi ventral. Setelah kelenjar parotis disingkirkan, terlihat struktur-struktur vital yang berada lebih dalam. Dari sudut pandang ventral, kita dapat mengamati arteria carotis externa beserta percabangannya, yang menuju ke area wajah dan rongga mulut, serta struktur vena yang besar seperti vena jugularis externa juga tampak jelas berjalan di sisi ventral leher menuju daerah kepala. Selain jaringan vaskular, tampak percabangan nervus facialis yang bergerak ke dorsal dan ventral menuju otot-otot ekspresi wajah. Letaknya yang dekat dengan pembuluh besar menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam prosedur pembedahan regioparotis. Secara keseluruhan tampak bahwa bagian ventral daerah profunda parotis berisi kombinasi pembuluh darah besar, cabang saraf facialis, serta jaringan ikat penyokong, menjadikannya area anatomi yang kompleks dan rawan cedera bila tidak dipahami secara tepat. Nah, poin penting yang bisa teman-teman ketahui bahwa jalur arteri carotis externa merupakan suplai utama daerah wajah, sedangkan vena jugularis externa merupakan drainase utama kepala, dan cabang nervus facialis merupakan motorik otot wajah, dan ruang jaringan ikat merupakan akses pembedahan yang harus dilakukan secara hati-hati. Pengetahuan mengenai hubungan struktur ventral ini sangat krusial pada prosedur seperti pengambilan sampel kelenjar, eksplorasi ductus parotis, ataupun penanganan trauma kepala bagian lateral. Baiklah teman-teman, setelah mendengar semua paparan materi dari rekan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa regioparotis merupakan area kepala yang ditempati oleh kelenjar parotis, yaitu kelenjar ludah terbesar yang terletak di belakang mandibula dan di bawah telinga. Kelenjar ini memiliki ductus menuju rongga mulut dan berfungsi menghasilkan saliva di dalamnya. Nah, setelah itu di dalamnya juga berjalan struktur penting seperti nervus facialis dan arteria carotis externa, sehingga regio ini memiliki signifikansi klinis tinggi dalam pemeriksaan dan tindakan bedah. Dengan demikian, seluruh mahasiswa kedokteran hewan sangat penting mempelajari regioparotis karena sangat berpengaruh kepada diagnosis klinis